Selamat datang kembali pada Recast kita di Gabut Times. Hari ini kita punya bahan menarik banget nih. Kita bakal bahas hasil investigasi harian Kompas periode April-Mei 2025 yang mengintip dunia tersembunyi para pendengung alias buzzer ya di Indonesia. Misi kita kali ini, ya kita coba bongkar gimana sih cara kerja jaringan mereka, terus siapa aja yang terlibat, dan tentu saja gimana dampaknya ke informasi yang Anda konsumsi tiap hari, terutama di dunia maya. Oke, mari kita kupas lebih dalam temuan Kompas ini. Nah, pertama-tama nih, kenapa ya Kompas sampai merasa perlu gitu menginvestigasi fenomena buzzer ini secara mendalam? Jadi gini, intinya tuh karena garis antara fakta sama hoax di internet itu makin tipis. Bener-bener mengkhawatirkan gitu. Ada keprihatinan serius kalau narasi publik itu bisa dikendalikan sepenuhnya sama pihak-pihak tertentu yang punya agenda sendiri, entah politik atau bisnis. Jadi bukan lagi buat kepentingan umum. Kebenaran jadi mahal kan. Oke. Jadi serem juga ya. Terus gimana sebenarnya mesin buzzer ini bergerak? Kompas nemuin apa aja soal cara kerja mereka? Investigasinya nunjukin adanya jaringan yang sangat terstruktur. Mirip piramida gitu lah. Ada koordinator utama di puncak, nah dia nanti bagi tugas ke koordinator di bawahnya, terus nyebar lagi ke anggota di grup-grup kecil. Skalanya ini, wah bisa gede banget. Seberapa besar emangnya? Ada angka gitu? Klaim yang muncul dalam investigasi itu nyebut angka antara 5.000 sampai 70.000 orang loh yang terlibat di jaringan ini. Mereka nyebar di mana-mana, di berbagai daerah, kerjanya juga remote. Dan satu orang itu nggak cuma pegang satu akun, bisa 2, 3, bahkan ratusan atau ribuan akun palsu. Pakai teknologi juga pastinya. Nah, ini nih bagian yang bikin geleng-geleng kepala. Soal duitnya. Kabarnya fantastis banget ya. Betul sekali. Buat koordinator level atas itu, satu proyek aja nilainya bisa miliaran rupiah. Ada narasumber yang ngaku pernah dapat 6 miliar rupiah buat satu proyek. Dan katanya itu angka yang kecil. Astaga, 6 miliar dianggap kecil. Ini beneran udah jadi industri gede ya berarti? Terus gimana sama yang di level bawah? Anggota gitu? Nah, kalau anggota pelaksana, bayarannya itu ya bervariasi. Kalau aksi politik kayak komen atau like gitu, bisa dihargai sekitar 80.000 sampai 100.000 per aksi. Tapi kalau tugasnya buat bisnis, misalnya bikin ulasan produk palsu, angkanya bisa jauh lebih kecil. Mungkin cuma belasan ribu, atau bahkan, ya ampun, ratusan perak aja setelah dipotong sana-sini sama koordinator di atasnya. Berlapis-lapis gitu potongannya. Gila juga ya potongannya. Terus angka total perputarannya gimana? Ada gambaran nggak? Triliunan gitu? Iya. Penelusuran dokumen oleh Kompas itu mengindikasikan perputaran dana yang terindikasi terkait aktivitas buzzer ini bisa sampai 1,4 triliun. Dan itu cuma dalam 2 tahun terakhir loh, 2024-2025. Dan ini pun kemungkinan baru permukaannya aja, puncak gunung es gitu. Wow, lalu siapa sih orang-orang di balik akun-akun ini? Profilnya gimana? Apa sama semua? Ternyata beragam banget, ada ibu rumah tangga, ada karyawan swasta biasa, ada juga analis media sosial yang profesional. Tapi yang menarik, justru para koordinatornya atau perancang utama kampanyenya itu seringkali orang-orang yang pendidikannya tinggi. Oh ya, kok bisa gitu? Kenapa justru mereka? Iya karena mereka punya keahlian komunikasi dan strategi yang canggih, kan? Buat merancang narasi yang efektif, baik politik maupun bisnis, itu butuh pemahaman psikologi massa, tren. Jadi ini bukan cuma sekedar sebar-sebar spam gitu aja, tapi udah operasi yang terencana banget. Oke. Jadi apa aja sih kerjaan mereka? Selain tadi disebut soal politik sama ulasan palsu itu? Wah, macam-macam. Bisa belokin narasi isu tertentu, nyebarin hoax, nyerang kompetitor bisnis secara nggak etis. Terus bisa juga goreng isu politik, ekonomi, atau lingkungan biar jadi viral. Tujuannya ya jelas, nyentuh emosi publik biar agenda pesanan mereka tercapai. Tadi sempat disinggung soal pergeseran ya, dari politik ke bisnis gitu. Betul. Fenomena buzzer ini kan mulai ramainya pas pemilu sekitar 2013-2014 ya. Tapi sejak pandemi 2020, nah pemanfaatannya di sektor bisnis, terutama e-commerce, itu meledak banget. Ulasan produk palsu itu contoh paling nyata lah, yang dampaknya langsung ke kita sebagai konsumen.
Dan ini bukan cuma perasaan kita doang ya. Data Kompas nguatin ini kan? Banget. Jajak pendapat Litbang Kompas itu nemuin 84,3% konsumen koko daring pernah ngerasa ketipu sama ulasan palsu. Padahal, hampir semua responden, 98% loh, ngaku selalu baca ulasan sebelum beli online. Ironis banget kan? Para buzzer ini dibayar buat pura-pura beli, terus kasih rating bintang 5, plus foto atau video sesuai arahan. Gitu cara kerjanya. Wah, setinggi itu ya angkanya. Padahal kita sering banget ngandelin ulasan itu kan. Terus gimana dong cara bedainnya? Susah dong. Nah ini dia, bagian susahnya. Ternyata, bahkan agensi yang biasa pakai jasa buzzer aja, kadang kesulitan bedain mana ulasan asli, mana yang palsu. Tapi ada beberapa tips lah. Jangan cuma baca yang bagus-bagus aja, cek juga ulasan yang paling jelek. Terus, perhatiin usia tokonya. Bandingin sama jumlah penjualannya. Wajar nggak? Kalau bisa, ya lihat barangnya langsung. Untungnya sih, beberapa platform e-commerce besar udah mulai serius buat memerangi praktik ini. Udah ada usaha lah dari mereka. Berarti kuncinya balik lagi ke kita ya sebagai konsumen informasi. Harus lebih kritis gitu. Tepat sekali. Disinilah pentingnya literasi digital sama berpikir kritis. Biasakan deh nanya, siapa sih di balik informasi ini? Agendanya apa nih? Jangan gampang ikut-ikutan tren atau isu viral tanpa ngecek dulu. Bandingin informasi sama sumber-sumber berita yang kredibel. Perlu juga kolaborasi semua pihak. Ya pemerintah, platform, komunitas, netizen. Buat bangun ekosistem digital yang lebih sehat. Dan juga edukasi literasi digital yang praktis. Jangan cuma teori doang. Jadi apa artinya ini semua buat Anda, para pendengar? Jelas banget ya, di tengah tsunami informasi dan potensi manipulasi yang makin canggih ini, kemampuan kita buat milah fakta jadi PR bersama yang makin berat nih. Ini mungkin pertanyaan penutup ya buat Anda renungkan. Dengan makin lihainya dan makin sulitnya deteksi manipulasi online, sumber informasi mana sih yang sesungguhnya masih bisa Anda percaya sepenuhnya di era digital ini? Nah, biar Anda nggak gampang termakan opini nggak jelas dan tetap dapat sudut pandang waras, penting banget nih buat segera klik subscribe channel Gabut Times ini. Ingat kata pepatah, subscribe hari ini, tercerahkan kemudian hari. Sampai jumpa di Recast berikutnya.